Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Kazain, bisa dipanggil Dika. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi jarak antara dua garis bersilangan. Perkenalkan, nama saya Dery Surdiansyah, bisa disebut dengan Dery. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penutup jarak antara dua garis bersilangan. Perkenalkan, nama saya Abdul Zalil Muhammad Habi, bisa dipanggil Habi. Di sini saya akan membahas contoh soal pertama beserta jawabannya. Saya Muhammad Rizky Ardiansyah atau bisa dipanggil Rizky, akan menjelaskan rumus dari materi jarak antara dua garis bersilangan. Perkenalkan, nama saya Nathaniel Makenzi Putra, biasa dipanggil Putra, dan di sini saya akan menjelaskan penjelasan jarak antara dua garis bersilangan. Perkenalkan, nama saya Eko Satrio, bisa dipanggil Satrio. Saya yang akan menjelaskan contoh soal kedua dan jawabannya. Berikut ini adalah daftar isi. Yang pertama penjelasan, yang kedua rumus, yang ketiga contoh soal, yang keempat kesimpulan, yang kelima penutup. Oke, yang pertama ada penjelasan. Nah, penjelasan jarak antara dua garis bersilangan. Nah, yang pertama, dimensi 3 adalah konsep matematika dan ilmu fisika yang merujuk pada ruang yang memiliki 3 ukuran yang meliputi panjang, lebar, dan tinggi. Dalam geometri, dimensi 3 digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang memiliki volume seperti kubus, balok, bola, kerucut, dan prisma. Yang kedua ada garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika tidak sejajar dan tidak berpotongan, serta berada di ruang 3 dimensi. Yang ketiga, jarak antara dua garis bersilangan merupakan jarak terpendek antara kedua garis tersebut. Jarak ini dihitung sebagai jarak tegak lurus dari sembarang titik pada garis pertama ke garis kedua. Nah, konsep utama dalam materi ini, untuk menemukan jarak ini, kita harus memproyeksikan vektor penghubung dua titik pada masing-masing garis ke arah tegak lurus terhadap kedua garis. Selanjutnya ada rumus. Rumus yang pertama yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras memiliki 3 sisi, yaitu A kecil, B kecil, dan C kecil. Untuk mencari rumus C kecil yaitu akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan yang untuk mencari A kecil yaitu akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Dan yang terakhir untuk mencari B kecil yaitu akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Selanjutnya ada konsep dasar trigonometri. Mempunyai 3 bagian, yaitu sin alfa, cos alfa, dan tan alfa. Yang bagaimana untuk mengetahui sin alfa yaitu A per C. A sama dengan depan, C sama dengan miring atau bisa disebut demi. Yang kedua ada cos alfa sama dengan B per C, yaitu B sama dengan samping, C sama dengan miring atau bisa disebut dengan sami. Dan yang terakhir ada tan alfa sama dengan A per B, A sama dengan depan, B sama dengan samping, bisa disebut dengan desa. Selanjutnya ada rumus dari luas segitiga. Rumus dari luas segitiga mempunyai 2 tinggi. Yang pertama dengan tinggi CD, dan yang kedua dengan titik tinggi dari titik lain BC. Kemudian kita tulis dulu rumus dari tinggi CD, yaitu setengah dikali AB dikali CD sama dengan, selanjutnya kita tulis titik tinggi dari titik tinggi lain yaitu BC, yaitu setengah dikali AC dikali BC. Kemudian kita coret setengahnya, lalu turunin ininya, sisanya, yaitu AB dikali CD sama dengan BC.
sama dengan AC dikali BC. Kemudian kan yang dicarinya CD, kita tulis sama dengan AC dikali BC, AB nya itu pindah ruas menjadi per atau pembagian. Selanjutnya yang terakhir yaitu dalil proyeksi segitiga, yaitu mempunyai rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dikurang min 2AP. Nah, oke, di sini selanjutnya ada contoh soal. Nah, soalnya diberikan 5 segi 4 beraturan T ABCD dengan AB itu 6 akar 2 dan TA sama dengan 10 cm. Hitunglah jarak antara garis B ke D dan T ke C. Nah, kalau kalian perhatiin garis segitiga A, B, C itu OC ini itu bisa dibilang setengah dari AC, bisa dibilang juga 1/2 AC. Nah, untuk AC ini sendiri kalau ngeliat dari gambar ini itu ada akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, yang dimana AB kuadrat ini bisa apa ya, lebih ini maksudnya udah ada di soalnya itu 6 akar 2, lalu BC kuadrat itu sama 6 akar 2 juga. Lalu 6 akar 2 kuadrat ini apa sih, gue lupa aja. Yang dimana 6 akar 2 kuadrat itu bisa ini lagi jadi 6 kuadrat dikali 2 kuadrat, yang dimana 6 kuadrat itu sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36, dan akar 2 kuadrat ini sama dengan akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Jadi 36 dikali 2 sama dengan 72. Karena sebelahnya ini sama seperti sebelah kiri, maka tinggal disamain aja menjadi 72. Sehingga 72 ditambah 72 sama dengan 144. Karena masih dalam bentuk akar, maka dapat diketahui kalau akar 144 itu 12. Nah, dikarenakan masih ada 1/2, kita hitung. Jadi 1 kali 12 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka hasil OC sama dengan 6. Lalu kalian perhatikan lagi di segitiga TOC, yang dimana TO sama dengan akar TC kuadrat dikurang OC kuadrat, yang dimana TC ini sama kayak TA, sama-sama 10 cm, jadinya 10 kuadrat. Lalu OC ini adalah hasil dari yang tadi 6, jadi 6 kuadrat. 10 dikuadratkan menjadi 100, lalu 6 dikuadratkan lagi jadi 36, sehingga 100 dikurang 36 sama dengan 64. Lalu jadi diakarkan lagi sehingga menjadi 8, maka TO sama dengan 8. Lanjut di luar segitiga TOC, yaitu di sini ada setengah TC kali OE sama dengan setengah OC kali TO, yang dimana setengah ini kita coret, lalu kita jadinya TC kali OE sama dengan OC kali TO. Nah, TC ini udah ketahuan mana ya, 10. Jadi turunin aja. OE belum diketahui karena kita mencari OE. Lalu OC ini ada penghasilan dari tadi ini, jadi turunin jadi 6. TO ini penghasilan yang ini, jadi turunin jadi 8. 6 dikali 8 sama dengan 48. 10-nya dipindah ruasin ke kanan, jadi OE sama dengan 48 dibagi 10 sama dengan 48. Jadi jarak 4
di 48 dibagi 10 sama dengan 4,8. Jadi jarak antara titik BD ke TC adalah 4,8 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satrio ingin menjelaskan soal jarak antara dua garis bersilangan. Ya, berikut ini soalnya. Jarak garis CG ke garis HB dengan rusuk 6 cm. Garis CG adalah ini nih, dan garis HB adalah ini. Lalu kita menentukan jarak antara garis ini, CG dan HB. Yang pertama kita buat sebuah bidang yang melewati salah satu garis dan melewati garis lainnya, yang dimana itu adalah bidang HFBD. Bidang HFBD melewati garis HB dan sejajar dengan garis CG. Lalu selanjutnya kita ambil titik di antara C sama G. Lalu kita ambil saja titik G. Itu seperti ini. Titik G. Berarti di atas. Kita buat bidang yang di atas ini. Seperti ini. Sini H. Sini G. Di sini F. Sini E. Mencarikan jarak garis CG ke garis HB. Nah, berarti titik G atau garis titik G ini kita proyeksikan ke sini. Nah, berarti di sini adalah G aksen. Nah, kita menggunakan rumus segitiga yang segitiga, itu seperti ini. Sini H, sini F, sorry. Sini H, di sini G. Yang kita tentukan adalah jarak garis G ke G aksen. Jarak H ke G berarti itu adalah 6 karena rusuknya adalah 6. Dan jarak ke G ke F itu diagonal bidang. G ke F, sorry, dia itu lurus, berarti 6 cm rusuknya. Dan jarak H ke F diagonal bidang itu berarti akar 2. Rusuk dari akar, berarti rusuknya ditambahin akar 2, jadi ya 6 akar 2. Ini G. Lalu kita menggunakan rumus segitiga yang seperti kita tahu, seperti ini. HG dikali HF dibagi H, ini salah, sorry, ini adalah GF dibagi HF. Baginya adalah 6, GF adalah 6 juga. Ini adalah H ke F adalah 6 akar 2. 6 kali 6 sama dengan 36. 6 akar 2, berarti di sini dibagi 6 akar 2. 36 bagi 6 adalah 6 akar 2. Karena akar di bawah, berarti kita harus merasionalkan. Dan cara dikali akar 2. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2. 6 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Ini bisa dibagi lagi. 6 bagi 2 sama dengan itu 3 akar 2. Jadi jarak garis CG ke garis HB adalah 3 akar 2. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai soal jarak antara dua garis bersilangan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari jarak antara dua garis bersilangan. Yang pertama, ada jarak terpendek antara dua garis bersilangan dihitung dengan memproyeksikan vektor penghubung dua titik di kedua garis ke arah vektor normal yang dihasilkan dari kali silang vektor arah kedua garis tersebut. Kemudian yang kedua, di sini ada rumus ini melibatkan operasi dot produk dan cross produk yang penting untuk menghitung jarak dalam ruang 3 dimensi. Nah, selanjutnya yang terakhir ada penutupan tentang materi jarak antara dua garis bersilangan, yaitu menguasai cara menghitung jarak antara dua garis bersilangan, membantu dalam memahami geometri ruang lebih lanjut, terutama dalam analisis posisi objek dalam 3 dimensi. Penggunaan rumus ini tidak hanya berlaku dalam matematika, tetapi juga dalam bidang fisika dan teknik yang memerlukan analisis jarak dalam ruang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.